Oke, Rek, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori relativitas, yang mana di pertemuan kemarin kita udah ngebahas tentang ada dua hal, yaitu prinsip relativitas Newton sama transformasi Galileo, yang mana gara-gara Pak Maxwell kemarin menemukan kalau kecepatan cahaya itu dia konstan, eh, tidak bergantung kerangka acuan, maka ada pertentangan antara apa itu namanya, antara prinsip relativitas Newton dan transformasi Galileo. Nah ini kan ada dua, akhirnya ada dua mazhab, ada apa ya, ada dua pandangan. Ada mazhab ilmuwan yang ngambil, oh mending kita tolak rumus penjumlahan kecepatan Galileo, atau yang kedua kita terima kalau listrik magnet itu bergantung kerangka acuan. Jadi kalau kita nerima ini, maka kita membuang transformasi Galileo. Kalau kita nerima ini, maka kita membuang eh, prinsip relativitas Newton. Oke. Nah, kemarin udah tak jelaskan juga, ilmuwan yang punya pandangan, oh kita terima transformasi Galileo, berarti maknanya kecepatan cahaya itu tergantung kerangka acuan. Nah, itu kemarin yang menggunakan mazhab yang kedua ini ya. Kemarin mereka berpendapat bahwasanya apa itu? Cahaya itu merambat melalui medium. Nah, mediumnya disebut ether. Itu argumen yang memperkuat ini. Jadi awalnya kebanyakan ilmuwan lebih banyak yang ngambil mazhab ini. Nah, akhirnya sebelum teori itu dihancurkan sama Pak Michelson Morley ya. Dengan Pak Michelson ini melakukan percobaan untuk membuktikan keberadaan ether, dan akhirnya kesimpulannya kemarin kita udah dapat kalau ether itu tidak ada. Sehingga maknanya mana kemarin? Maknanya argumen untuk memperkuat yang kedua ini berhasil dipatahkan. Nah, cuma permasalahannya, apakah dengan ini salah, lalu apakah ini benar? Nah, itu dia yang akhirnya tetap masih menimbulkan konflik antara dua mazhab ini, dua pandangan ini. Oke, sebelumnya suaraku aman kan ya? Kedengeran kan ya? Aman, Mas. Aman, oke. Nah, akhirnya untuk mendamaikan kedua ini, maka datanglah Pak Einstein dengan dua postulatnya. Nah, itu masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Benar. Oke, ini ya. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Pertama kita akan buka dengan prinsip relativitas Einstein. Nah, oke. Okay. Nah, dari kemarin hari pertama, hari kedua itu boleh kukatakan intermezzo aja. Sebenarnya pendahuluan untuk masuk ini, dan ekor atau inti dari apa ya, inti dari teori relativitas khusus itu akan tak bahaskan di hari ini. Jadi hari-hari ke depan itu aplikasi dari hari ini sebenarnya. Jadi boleh katakan apa ya, kayak yang kita pelajari hari ini itu dasar inti dari apa yang akan kita pelajari mungkin di hari-hari berikutnya. Dan ini juga ntar akan kubahaskan beberapa penurunan persamaan yang itu mungkin nanti di kuliah kalian bakal dapat langsung rumus jadinya itu, dan nggak dapat dari mana itu. Jadi apa itu, saranku di hari ini ikuti baik-baik karena ini inti dari hari-hari setelahnya ini. Ntar. Oke, tak lanjut ya. Nah, Pak Einstein ini mengeluarkan dua postulat. Ada dua postulat Einstein. Nah, yang pertama, postulat satu. Pak Einstein bilang semua hukum fisika sama dalam semua
kerangka inersial. Oke, itu pertama. Terus kedua, Pak Einstein bilang, kelajuan cahaya, kelajuan cahaya di ruang hampa sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau kalian sering kenal dengan C ya. Nah, itu diukur oleh semua kerangka inersial. Oke. Jadi simpelnya di sini Pak Einstein bilang, pertama, semua hukum fisika itu sama di semua kerangka acuan. Sebenarnya postulat pertama ini mempertegas prinsip relativitas Newton kemarin. Kan menurut Pak Newton, eh, selama itu kerangka acuannya kerangka acuan inersial, maka di situ hukum fisika berlaku. Jadi postulat satu Einstein ini sebenarnya isinya sama dengan prinsip relativitas Newton. Ya, mempertegas saja lebih tepatnya. Nah, baru sekarang konsekuensi dari ini, maka eh, kelajuan cahaya atau C kemarin yang dia sama dengan ini kemarin, sama dengan ini, dia harus sama di kerangka acuan manapun. Nah, oke. Ini kalau kita lihat tadi ya, tadi kan di catatan hari kedua kemarin tuh kita udah nulis ada dua mazhab ya. Ada yang mazhab yang menerima prinsip relativitas Newton dan menentang transformasi Galileo. Ada yang menerima transformasi Galileo tapi menentang prinsip relativitas Newton. Nah, seakan-akan kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, loh kalau gitu Pak Einstein ini setuju dengan Newton dong, tapi menentang Galileo. Seakan-akan ini kan menyudutkan teorinya apa ya? Menyudutkan transformasi Galileo. Tapi kita akan lihat bahwasanya di sini uh, postulat dari Einstein ini dia nggak bertentangan dengan prinsip penjumlahan kecepatan Galileo. Oke, kita coba lihat ya. Kalau ternyata ini bisa menengahi kedua teori itu. Tapi di sini yang pasti apa bedanya sih? Oke, apa beda transformasi Galileo dengan postulat Einstein? Nah, oke. Nah, di transformasi Galileo, eh, transformasi ini menganggap waktu itu konstan. Waktu itu konstan. Jadi waktu yang dialami semua kerangka acuan itu konstan. Sedangkan di postulat Einstein, nah lebih tepatnya di postulat Einstein yang kedua, yang ini, Pak Einstein bilang kalau yang konstan itu kecepatan cahaya, C itu konstan. Jadi menurut kerangka acuan manapun C itu konstan. Maknanya gini, misalkan di sini eh, misalkan di sini di tanah ya, misalkan ada ada ini misalkan si Yuga lagi misalkan. Ini sama si Kavit misalkan dalam mobil. Ini si Yuga, ini si Kavit. Nah, ini mobilnya gerak ke sana. Katakanlah kecepatannya V. Gerak. Nah, terus dari sini atau dari sini ada center, katakanlah, ada center. Dia mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya gerak ke sana dengan kecepatan C. Nah, kecepatan cahaya menurut Kavit dengan kecepatan cahaya menurut Yuga ini sama-sama C. Jadi menurut Yuga misalkan C menurut Kavit bukan C min V, enggak, tetap C. Nah, itu hal yang mungkin kalau menurut transformasi Galileo itu aneh. Tapi di sini menurut Einstein dalam kerangka acuan inersial manapun, jadi ini juga di bumi dan Kavit di dalam mobil, ini akan melihat bahwa kecepatan cahaya itu dia sama-sama sebesar C. Nah, itu. Nah, sekarang oke, okay, Pak Einstein menemukan Pak Einstein mengeluarkan dua postulat ini. Tapi tentu saja pada saat oke, bentar. Pak Einstein dia mengeluarkan dua postulat tadi, dua postulat Einstein. Nah,
Tapi pada saat ini berlaku, maka mau tidak mau, maka kita harus mengganti transformasi Galileo dengan transformasi lain yang mana C konstan. Nah, oke. Nah, disinilah Pak Einstein collab sama Pak Lorentz. Mereka collab, akhirnya muncullah yang kita kenal dengan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz. Oke. Nah, ini kita akan coba turunkan transformasi baru, yang mana transformasi ini dia menyebabkan cahaya itu konstan di semua kerangka acuan, tapi juga transformasi Lorentz ini nggak bertentangan dengan transformasi Galileo. Nah itu, jadi kita akan buat transformasi yang dia nggak bertentangan dengan Galileo, juga nggak bertentangan dengan dengan prinsip relativitas Newton, atau di sini juga dengan Einstein. Nah, oke. Nah, sekarang kembali ke kasus di awal tentang transformasi Galileo ya. Itu kan transformasi Galileo berarti kalau kita punya misalkan sebuah kerangka acuan, ini kerangka acuan ya. Ini kerangka acuan, terus aku punya kerangka acuan lain katakanlah. Atau bentar. Atau kita tuliskan aja bentar. Oke. Ini kerangka acuan lain ya, dia gerak katakan. Dia gerak. Dia gerak ke sana dengan dia gerak ke sana dengan kecepatan v katakanlah. Ini kerangka acuan S ya, ini S aksen. Nah, menurut transformasi Galileo di kemarin sebentar. Ini ya kemarin. Nah, ini ya, ini transformasi Galileo ya. Tak copy lagi. Oke, menurut transformasi Galileo kita punya ini. Kita bisa nyatakan X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen dalam sesuatu. Oke, ini sesuatu dalam koordinat, sesuatu dalam kerangka acuan S aksen ya, sedangkan yang ini sesuatu dalam kerangka acuan S. Oke, nah, tapi kita perlu bikin transformasi baru yang dia menyatakan besaran dalam kerangka acuan S aksen dalam kerangka acuan S yang sesuai dengan prinsip postulat Einstein. Nah, oke, itu sekarang goalsnya kita itu. Jadi apa jadinya? Nah, oke, kita sekarang goalsnya bagaimana menyatakan koordinat dalam S aksen. Berarti di sini ya X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen dalam koordinat S, X, Y, Z, T. Jadi kita mau mencari hubungan antara ini dengan ini gitu. Jadi dalam kasus ini misalkan tadi kita mau nyari bagaimana hubungan X yang dirasakan Kafid dengan X yang dirasakan Yuga. Jadi X aksen menurut Kafid sama X menurut Yuga kan beda. Tapi meskipun beda kita bisa hubungkan. Nah, itu yang disebut dengan transformasi. Bagaimana menyatakan besaran dalam suatu koordinat terhadap besaran dalam koordinat lain. Nah, oke. Jadi simpelnya maka kita akan menyatakan X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen dalam koordinat yang dia bergantung pada X, Y, Z, dan T. Oke, sekarang kita lihat. X aksen dia kan besaran ruang kan, besaran ruang satuannya iometer, Y juga sama besaran ruang, Z sama juga besaran ruang yang satuannya meter juga ya.
Sedangkan T kan besaran waktu. Waktu satuannya sekon. Nah, nggak sama dong. Nah, gimana biar sama? Oke, kita kalikan saja T aksen ini dengan C. Toh C kan dia konstan di kerangka acuan manapun. Dan sekarang kalau C kali T, kecepatan kali waktu kan dia jadinya eh, besaran ruang kan. Satuannya nanti meter kan. C itu meter per sekon, T itu sekon, dikali ya meter. Jadi kita nyatakan sekarang ada 4 koordinat. Jadi ada X aksen, Y aksen, Z aksen, dan CT aksen. Ini juga X, Y, Z, dan CT. Oke, penulisan kayak gini. Kalau kita biasanya menuliskan menuliskan apa itu namanya? Menuliskan koordinat dari suatu titik kan dalam X, Y, Z aja. Nah, sekarang kita tuliskan bukan cuma ruangnya yang kita hitung, tapi waktunya. Sehingga kita tuliskan X, Y, Z, dan CT. Nah, penulisan seperti ini kita kenal dengan penulisan 4 vektor atau 4 dimensi. Nah, jadi sekarang kita nggak cuma bicara dimensi ruang, tapi juga bicara dimensi waktu. Oke, sekarang goals-nya kita mau menyatakan X aksen dalam besaran di sini. Nah, jadi X aksen kita nyatakan dalam sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y tambah sesuatu kali Z tambah sesuatu kali CT. Sama juga ini, sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y tambah sesuatu kali Z tambah sesuatu kali CT. Sama juga ini. Sama juga ini. Nah, ya contohnya gini aja, Rek. Gini aja, Rek. Contohnya yang ini ya, ini ya. Ini kan berarti kan X aksen sama dengan sesuatu kali X. Atau kalau tak perpanjang kan ini gini kan. Anggap eh, sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y tambah sesuatu kali Z tambah sesuatu kali CT. CT. Apa sesuatunya? Di sini kan jadinya X aksen sama dengan X, berarti ini 1 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z tambah min V per C kali CT. Nah, itu ya. Atau ini, Y aksen sama dengan oh. Sorry, ini bukan Y aksen ya. Y ya ini. Bentar. Ini Y ya. Jadi Y aksen sama dengan Y maknanya kan dia sama dengan sesuatu kali X tambah sesuatu kali Y tambah sesuatu kali Z tambah sesuatu kali CT. Tapi sesuatunya ini 0, 0 kali X tambah 1 kali Y tambah 0 kali Z tambah 0 kali CT. Oke, sampai sini aman ya? Eh, ada yang bingung nggak kira-kira? Aman, Mas. Aman ya? Oke, sip. Nah, oke, jadi gitu. Nah, kita lanjut. Nah, itu goals-nya kita mau nyari bentar. Goals-nya kita mau nyari dalam transformasi Galileo, hubungannya X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen dalam X, Y, Z, CT itu ini. Lalu bagaimana sekarang hubungannya X aksen, Y aksen, Z aksen, dan CT aksen dalam ini, dalam apa itu namanya? Dalam transformasi Lorentz. Itu yang mau kita cari. Jadi kita mau nyari berapa koefisien dari masing-masing ini. Apa gini? Kalau dalam Galileo tadi 1, 0, 0, min V per C. Nah, itu kan. Itu yang mau kita cari sekarang. Ya, katakanlah sekarang di sini yang ini A11 lah koefisien ini. Ini A12, ini A13, ini A14. Ini katakanlah A21, A22, A23, A24. Yang ini A31, A32, A33 dan A34. Terus yang terakhir ini katakanlah A41, ini A42, ini A43 dan ini A44. Oke, seperti itu. Mungkin kalian nanya, "Loh, kenapa kok kita hanya menyatakan katakanlah X aksen?" Oke, pertanyaannya, mengapa X aksen hanya dinyatakan dalam X, X, Y, Z, dan T aja? Kenapa kok hanya X, Y, Z, T saja? Kenapa kok enggak X kuadrat atau Y kuadrat
atau XY atau Z pangkat 3 misalkan. Ini kenapa kok kita nggak menyatakan dalam ini? Ya kita mau agar hasilnya itu homogen. Jadi kalau misalkan kita mau hasilnya yang homogen, maka kita ambil suku linearnya saja. Jadi kita nggak ngambil suku yang kuadrat pangkat 3 misalkan. Kenapa kok kita nggak ngambil itu? Nah, oke, sekarang bayangkan gini, bayangkan gini. Bayangkan eh, ada transformasi di mana X aksen itu sama dengan eh, katakanlah katakanlah X aksen sama dengan X kuadrat misalkan. Misal ini ya, misal. Anggap X aksen ini jarak suatu titik menurut menurut siapa tadi? Menurut Kafit misalkan. Menurut Kafit. Yang ini jarak suatu titik menurut Yuga, menurut Yuga misalkan. Nah, sekarang anggap misalkan X aksen sama dengan X kuadrat. Terus aku punya koordinat gini misalkan. Anggap aku punya koordinat gini. Bentar. Oke, katakanlah ini 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Misal. Ini X ya, X-nya. Nah, katakanlah aku punya sebuah apa misalkan sebuah eh, katakanlah sebuah mobil misalkan. Bentar. Atau pesawat. Saya tak cari gambar pesawat. Bentar. Oke, ini misalnya. Bentar, bentar. Ambil ini lah misalnya. Nah, tetap. Oke, katakanlah ada pesawat ini ya, ada pesawat ya, ini ya. Nah, kita crop dulu. Nah, kalau transformasi itu mengandung suku enggak linear, artinya ada yang kuadrat ini, ada yang kuadrat atau pangkat 3 misalkan. Nah, oke. Katakanlah ada pesawat menurut si menurut si siapa? Menurut si Yuga, pesawat itu panjangnya segini. Nah, segini. Katakanlah dari katakanlah dari 0 sampai 2 nih, katakanlah ini ya. Ini panjangnya pesawat menurut Yuga. Sekarang gimana kalau suku yang enggak linear ini berlaku? Katakanlah X kuadrat. Berarti gimana panjangnya pesawat menurut Kafit? Jadi gini, Rek, jadinya. Oke, satu kuadrat satu kan ya. Jadi di titik satu ini masih sama antara Yuga sama Kafit. Oke, tak gambar lagi. Jadinya ini jadi gini. Bentar. Ini jadi, oh, saya tak samakan dulu ukurannya. Aduh, bentar, bentar. Ini tak crop dulu. Oke, ini ya, tak apa kecil. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang menurut si Kafit kan X aksen atau X menurut Kafit kan sama aja dengan eh, X menurut Yuga dikuadratkan. Berarti kalau satu masih sama satu kan? Nah, oke. Sampai sini dia masih sama bentuknya gini. Nah, tapi kedepannya jadi gimana? Kedepannya. Oke, lihat sekarang. Kalau X-nya 2 2 berarti kan kalau dikuadratkan jadi 4 kan? Oke. Kalau 2 dikuadratkan dia jadi 4. Berarti jadi gini, bentar. Separuhnya itu sampai sini ya. Oke. Jadi sekarang 2 kuadrat kan 4 kan. Berarti sekarang dia jadi oh bentar, bentar. Sekarang jadi gini. Oke. Jadi ini pesawat menurut menurut si ini menurut Yuga, ini menurut Kafit. Wah, kan jadi lucu deh. Ini yang bagian ini dia nggak tambah panjang, tapi ini diperpanjang jadi 3 kalinya kan. Aneh kalau misalkan ada transformasi yang nggak homogen. Jadi kalau X aksen itu bergantung ini, maka ya yang terjadi seperti ini.
Kan nggak lucu kan. Jadi yang kalau kalau ada sebagian diperpanjang, ya harusnya yang lain juga ikut memanjang dong. Ini kan sebagian diperpanjang, sebagian enggak kan. Katakanlah ada ini ini ada orang kan. Terus separuh tubuhnya dia tetap, separuhnya lagi tambah besar gitu. Kan nggak lucu kan. Nggak proporsional jadinya. Jadi mau tidak mau kalau perbesar ya semua perbesar. Nah, itu. Ini proporsional kan. Seperti itu. Itu alasan kenapa eh, kenapa di sini hanya dipilih X aksen. Jadi kenapa dipilih X aksen hanya bergantung X, Y, Z, dan CT dan tidak X kuadrat? Alasannya agar homogen. Seperti itu. Jadi ini nggak ada yang menentang ya. Kita hanya menggunakan 4 suku ini. Oke, ini aku tulis ulang. Aku tulis ulang. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita balik ke kasus si. Oke, ini tak copy dulu, tak copy dulu. Tak taruh sini. Nah, katakanlah tetap ya sama di sini si tadi yang di tanah siapa, Rek? Yuga apa Kafit tadi? Si Yuga ya. Oke, ini si Yuga. Ini di si Kafit naik, naik katakanlah naik pesawat, naik pesawat. Ini si Kafit di sini. Nah, oke. Sekarang katakanlah ada benda dia ada di sini, ada di sini katakanlah. Bentar. Katakanlah ada benda ada di sini. Nah, bentar. Ini ada benda. Nah, anggap ketinggiannya dia 100 meter lah katakanlah. Ya anggap bendanya diam di sini. Anggap di atas ada benda di atas lemari misalkan. Nah, ada benda di sini. Nah, sekarang katakanlah si kafir ini gerak, 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 dia gerak ke sana street. Nah, kira-kira si kafir dia bakal melihat benda ini ketinggiannya 100 meter apa berubah? Ya, mau tidak mau ya tetap 100 meter kan. Jadi mau tidak mau apa yang terjadi? Mau tidak mau eh, ketinggian maaf, mau tidak mau ketinggian benda ini menurut Kafid juga harus 100 meter. Ya akan lucu kalau misalkan si Kafid karena si Kafid gerak misalkan terus bendanya tiba-tiba Kafid melihatnya ada di ketinggian 1 kilometer, tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Jadi mau tidak mau katakanlah ketinggiannya ini Y ya, Y kan. Ini kan ini X ini Y. Jadi mau tidak mau Y ini dia nggak boleh bergantung eh, atau gini ketinggiannya ini Y menurut Y ini Y ini Y menurut si Yuga harus sama dengan Y menurut si Kafit atau kita sebut Y aksen. Jadi mau tidak mau Y itu sama dengan Y aksen gitu. Akan sangat aneh kalau dia bergantung dengan X dan Z apalagi waktu. Jadi misalkan benda diam karena setelah selang waktu tertentu tiba-tiba jadi naik gitu tanpa ada apa-apa tanpa ada gaya kan lucu kan. Nah, jadi apa jadinya mau tidak mau bentar, mau tidak mau ini harus nol, ini harus nol, dan ini harus nol. Nah begitupun Z Z aksen juga harus sama dengan Z. Wong si kafir geraknya ke arah X kok Y-nya berubah kan nggak mungkin kan. Jadi kalau kafir bergerak ke X maka yang berubah ya X-nya aja. Y sama Z dia nggak berubah. Jadi ini pun dia bakal sama dengan nol. Oke. A21 sama dengan A23 sama dengan A24 sama dengan A31 sama dengan A32 sama dengan A34 sama dengan nol. Oke, kalau itu semua sama dengan nol, maka apa yang kita dapatkan? Oke, ya wes kita tulis ulang aja. Oke, maka eh, ini sama dengan nol habis ya. Ini habis. Oke, nggak cuma nol, nggak cuma ini ya. Berarti mau tidak mau A22, A3,
A33 dia harus sama dengan 1 juga. Biar sama. Y sama Z-nya menurut Kafid sama Yuga. Karena si Kafid geraknya ke sumbu X. Gitu. Jadi Y sama Z-nya harus tetap sama. Oke, jadi sekarang kita punya yang ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Ya wes, biarin aja. Terus yang ini 0 berarti habis ya. Habis. Ini juga 0 habis. Ini 0 habis. Terus ini 0 habis. Ini 0 habis. Jadi kita punya ini saja. Y aksen dia sama dengan Y dan A33 ini 1 juga ya. Dan Z aksen sama dengan Z. Jadi ini sekarang kita buang. Oke. Jadi sekarang goalsnya kita gimana? Kita nyari semua ini. A11, A22, A12, A13. Ini semua kita bakal cari. Nah, ini inti dari pengerjaan relativitas khusus itu kedepannya nanti berhubungan dengan ini. Tapi ini belum selesai. Belum selesai. Oke. Kita sudah mendapatkan itu sekarang. Nah, sekarang misalkan sebentar. Oke, kita tuliskan ulang lagi ini ya. Anggap sekarang eh, kita posisikan kita ada di posisinya si Kafid, dia ada di pesawat dia. Nah, anggap Kafid ini dia oke, bentar. Oke, katakanlah misalkan ini kan sana sumbu X ke sana sumbu Y kan. Sana sumbu Y. Nah, sekarang katakanlah misalkan eh, kita di posisinya Kafid yang dia bergerak ke arah X positif. Berarti apa jadinya? Ini Y, katakanlah sekarang ini arah eh, Z positif lah. Ini Z positif. Berarti oh sorry. Sorry, sorry, sorry. Kalau di sana Y positif berarti Z positif harusnya ke sana. Jadi gini gini, bentar, bentar. Biar nggak bingung, bentar, bentar. Eh, katakanlah aku punya koordinat 3 dimensi ya. 3 dimensi. Katakanlah ini oke, oke. Katakanlah ini tak samakan aja wes apa. Ini X ya, X. Ini Y, ini Z. Oke. Sekarang katakanlah sekarang ini kafit, ini kafit di dalam pesawat. Nah, saya tak perpanjang tangan. Oke, biar kelihatan bedanya. Oke. Di tangan kanannya si kafit, dia megang jam katakan. Ini jam. Dia punya jam ini. Di tangan kirinya kafit juga dia megang jam. Artinya sekarang posisinya dalam sumbu Z antara jam ini sama ini beda. Beda kan? Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan si kafir ini bergerak dalam pesawat, misalkan. Apakah waktu, uh, apakah waktu yang ditunjukkan jam-jam di tangan kanan dan tangan kiri itu sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Katakanlah ya gini, kita anggap kita jadi kafir di sini. Si kafir ini dia eh, megang 2 jam di kanan sama kirinya, terus kafir gerak ke sumbu X positif. Berarti jamnya satunya ada di sumbu Z positif, ada satunya di sumbu Z negatif. Oke, pertanyaannya, apakah waktu yang ditunjukkan kedua jenis jam ini dia akan sama atau berbeda? Nah, maka mau ya, mau tidak mau, eh, mau tidak mau, sebentar. Maka mau tidak mau kedua jam ini harus sama. Jadi jawabannya harus sama, harus sama. Sekarang, berarti pada saat Z berbeda namun menunjukkan T yang sama, maka artinya T tidak bergantung pada Z. Oke. Maknanya T menurut Kafid dia tidak bergantung pada Z. Nah, begitupun sama kalau anggap Kafid ini punya 2 jam, satunya ditaruh di atas kepala, satunya di kaki, waktu yang ditunjukkan dia harus sama.
Sehingga mau tidak mau waktu itu tidak bergantung pada ini, nggak bergantung pada Z, nggak bergantung juga pada Y. Apa jadinya? Maka mau tidak mau A42 dan A43 dia harus sama dengan 0. Oke, artinya sekarang ini kita bisa modifikasi lagi. Kita bisa modifikasi lagi. Ini ya. Sekarang A42 sama A43 dia 0 sehingga ini dia habis. Tinggal ini aja. Nah, oke. Ini uh, cukup banyak ya matematisnya, tapi nikmati aja karena kemungkinan di kelas ini kalian nggak dapat langsung dapat hasil jadinya nanti. Jadi tidak turunkan semuanya. Oke, sekarang kita sudah punya itu. Nah, sekarang katakanlah kita balik lagi ke kasus tadi. Nah, ini. Oke, oke ini ya, ini ya. Nah, sekarang katakanlah eh, pada T sama dengan 0, anggap katakanlah pada kondisi mula-mula koordinat S dan S aksen berimpit. S aksen berimpit. Jadi artinya apa? Eh, pada saat T sama dengan 0 itu gini, pada saat T sama dengan 0 itu bentar, bentar. Eh, ini bentar, bentar, bentar. Oke. Katakanlah T sama dengan 0 ini itu dia berimpit awalnya. Berimpit. Terus karena S aksen ini gerak dengan kecepatan V, berarti dia geser sana, dia geser ke sana, dia geser ke sana. Sekarang katakanlah di sini di koordinat ini, di koordinat S aksen ini ada si kafit, ada si kafit di sini. Ada si kafit di sini. Sebentar. Nah, ini ada kafit di sini ya. Dia naik naik mobil yang mobilnya itu bergerak dengan kecepatan V kan. Ya, jadinya dia sama aja dengan si kafit berada di kerangka S aksen dia. Nah, sekarang eh, pada saat mobil ini gerak, katakanlah kan awalnya dia di sini ya, dia berimpit, terus sekarang dia gerak. Nah, maknanya sekarang kalau ditanya berapa posisinya si kafit, posisinya si kafit, berapa atau jangan berapa, di mana posisi kafit? Menurut kerangka acuan S aksen, berarti posisinya kafit ya X aksennya sama dengan 0. Mananya apa? Karena si kafit kan bergerak dalam kerangka acuan S aksen. Jadi menurut S aksen kafit itu tetap diam, nggak bergerak. Dia bergerak bersama dengan kerangka acuan S aksen. Nah, tapi menurut kerangka acuan S, katakanlah ini ya, si kafit udah gerak sejauh V kali T. Nah, oke. Okay. Jadi si kafit udah gerak sejauh V kali T. Jadi di sini sebentar. X-nya sama dengan V kali T. Nah, ini sekarang kita coba masukkan ke sini. Kita coba masukkan ke sini. Nah, oke. Katakanlah sekarang. Tadi kan kalau sekarang ditanya bagaimana persamaan ini berlaku pada si kafit ini. Berarti menurut kerangka acuan S aksen, si kafit dia tidak bergerak. Jadi X aksennya sama dengan 0 tetap. Tapi menurut kerangka acuannya si S, maka si kafit sudah berada di posisi VT. Nah, VT. Dengan belakangnya ya sama. Plus A12Y plus A13Z plus A14CT. Atau di sini kita punya 0 sama dengan yang sama-sama mengandung T mana? Ini T ya, ini T, ini T. Berarti kita punya A11V ditambah A14C T, nah, tambah
A12Y tambah A13Z. Oke, kita sudah punya persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. T, kemudian Y, dan Z. Ini tidak saling bergantung. Tidak saling bergantung. Jadi, ya berapa nilai Y kan nggak bergantung T. Berapa nilainya Z kan nggak bergantung T. Ya, mereka bertiga tidak saling bergantung. Dan ternyata hasil dari ini dia sama dengan 0. Apa jadinya? Apa jadinya? Mau tidak mau, mau tidak mau, mau tidak mau ini harus sama dengan 0, ini harus sama dengan 0, dan ini juga harus sama dengan 0. Oke, astagfirullah, bentar. Oke. Jadinya kita dapatkan A12 dia sama dengan 0, A13 dia sama dengan 0, dan A11 V tambah A14C dia harus sama dengan 0. Sehingga kita di sini punya A14C dia sama dengan min A11V. Oke, kita tuliskan lagi persamaan yang di awal itu. Mana itu? Ini ya. Nah, ini. Ini kita sederhanakan lagi. Oke. Ini kita sederhanakan lagi, maka kita punya tadi yang 0 apa itu? A12 sama A13 ya, 0 itu ya. Berarti ini 0 ya. Ini 0, kita hapus. Kita punya ini. Dan A14C A14C dia sama dengan min A11V. Berarti ini kita bisa ubah. A14C, bentar, bentar. A14, A14C dia bisa kita ubah jadi ini. Min A11V. Nah, atau kita lihat di sini. Ini A11 ya, ini A11 juga ya. Berarti ini juga bisa kita tuliskan kayak gini. Ini ya, ini. Ini bisa bisa juga aku tuliskan A11 kemudian X min VT. Nah, oke. Itu kan? Oke, ini kita sudah dapatkan bentuk transformasi seperti ini. Cuma tinggal 3 sekarang. Tadi kita awalnya di awal tadi awalnya kita punya 16 koefisien yang kita nggak tahu. Ada 16. Tapi sekarang kita kerucutkan lagi sehingga akhirnya kita cuma punya 3 koefisien yang kita belum tahu. A11, A41 dan A44. Oke, mungkin sebagai perbandingan coba kita bandingkan dengan transformasinya si Galileo ya di awal tadi ya. Ini ya. Coba kita lihat apakah ada kemiripan. Nah, kita lihat. Ini ya. Ini ya. Ini punya Galileo. Coba kita lihat di sini. Ini mirip kan? Mirip. Nah, ini mirip. Bedanya ini nggak ada koefisiennya, ini ada. Dan kita nggak tahu. Kalau dia itu sama dengan 1 berarti sama aja dengan Galileo. Tapi kalau enggak berarti beda. Begitupun ini. Ini kan sama aja sama ini. Tapi sekarang T-nya beda. Sekarang T ini dia menurut apa itu? Menurut transformasinya si Lorentz dia bergantung X juga. Nah, ini kita yang mau tahu gimana hubungannya. Oke. Nah, oke. Kita sudah dapatkan ini semua. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan uh, bagaimana cara mendapatkan A11, kemudian A41 dan A44. Nah, di sini kita akan menggunakan postulat kedua Einstein. Kita gunakan postulat kedua Einstein. Einstein. Yang mana katanya Pak Einstein, kecepatan cahaya itu dia konstan, sama di semua kerangka inersial manapun. Nah, oke, sekarang kita gambarkan lagi ini. Kita gambarkan lagi ini. Nah,
katakanlah mula-mula kerangka S dan S aksen dia berimpit. Nah, berimpit ini. Berimpit. Nah, terus sebentar. Nah, terus dari titik nol, dari titik pusat. Di sini ada apa ya? Boleh dikatakan ada lampu yang dihidupkan katakan. Ada lampu yang dihidupkan artinya apa? Artinya ada cahaya kan ke segala arah kan? Ada cahaya ke segala arah kan? Nah, oke. Ada cahaya ke segala arah. Nah, ini mula-mula ya. Mula-mula ada lampu dihidupkan, berarti sekarang ada cahaya yang menyebar ke segala arah. Nah, terus si kerangka si kerangka S aksen dia kan bergerak. Si kerangka S aksen dia bergerak. Dia uh, bergerak ya, katakanlah gerak ke sana. Eh, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, sekarang katakanlah oke, ini mula-mula ini ya. Terus ini setelah beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat, nah sekarang jadi gini. Dan cahayanya akan nyebar kan berarti merambat kan makin jauh. Katakanlah sekarang ada cahaya yang dia sekarang merambat nyampe sini. Nah, merambat nyampe sini. Nah, ada cahaya sekarang nyampe di titik ini. Posisinya cahayanya di sini. Nah, pertanyaannya, berapa jauh jarak yang ditempuh oleh cahaya? Nah, menurut kerangka acuan S, cahaya sudah menempuh jarak sejauh ini. Menurut kerangka acuannya S aksen, maka cahaya menempuh jarak sejauh ini. Nah, kan sama-sama dari pusat kan, tapi bedanya S aksen ini gerak. Nah, oke. Jadi ya ini katakanlah di pojok sebuah mobil katakanlah dinyalakan senter atau lampu dan cahayanya gerak kan, gerak. Menurut orang yang di luar mobil, yang di bumi, maka si cahaya dia sudah menempuh jarak sejauh ini karena mobilnya juga ikut gerak kan. Tapi menurut orang yang dalam mobil, menurut si Kafit tadi kan, sama menurut juga yang di luar mobil tadi, ya pasti beda. Menurut yang dalam mobil mungkin cuma segini aja, tapi menurut yang di luar mobil jadi segini. Nah, begitupun koordinatnya sekarang. Menurut orang yang di mana itu? Menurut orang yang di dalam mobil, maka sekarang titik ini berada di koordinat P katakanlah. Yang koordinatnya itu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Sedangkan menurut orang yang di luar mobil atau di dalam kerangka acuan S, maka sekarang titik ini ada di koordinat X, Y, dan Z. Ya lihat aja di sini kan beda. X itu kan dari sini sampai sini kan. Nah, sedangkan Y kan dari sorry, X aksen kan dari sini sampai sini aja kan. Ya jelas beda. Meski Y aksen kan sama dengan Y tadi udah dapat kita. Nah, oke. Kita lihat di sini bahwasanya cahaya menempuh. Oke, kita lihat di sini. Kita akan menemukan oke, katakanlah di sini titik O ya. O di sini O aksen, O aksen, O aksen. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di sini, kita lihat di sini. Lintasan dari O ke P dengan lintasan dari O aksen ke P dari sini ke sini sama sini ke sini itu kan nggak sama kan? Iya nggak sama. Lebih panjang OP. Nah, sekarang lintasan katakanlah kalau digerak GLB itu kan S sama dengan VT katakanlah. Berarti eh, lintasan OP ini sama aja dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di kerangka acuan S dikalikan dengan T. Dia mau tidak mau dia harus tidak sama dengan kecepatan cahaya di kerangka acuan S aksen dikalikan dengan T di kerangka acuan S aksen. Nah sekarang menurut postulat kedua Einstein, kecepatan cahaya di kerangka inersial manapun dia harus besarnya sama. Apa jadinya?
C dia harus sama dengan C di sini. Kalau C sama dengan C, maka mau tidak mau, kalau kita mau ini beda, maka mau tidak mau T harus beda dengan T. Ini Rek, kalau kalian sering dengar itu, kalau teori relativitas itu waktu tidak konstan lagi. Nah, ini jadi alasannya itu ini. Kalau kita mau waktu konstan, kalau kita mau kecepatan cahaya konstan, maka jadinya waktu nggak konstan. Oke, itu ya. Ini intermezzo aja. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung efek dari ini? Oke, kita lihat sekarang. Kita hapus dulu ini. Nah, bisa nggak kita ngitung berapa panjangnya O aksen P? Ya wes, kita pakai Pitagoras saja ya. O aksen P itu kan dia sama dengan akar dari X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah Z aksen kuadrat. Yang ini sama dengan panjang dari lintasan ini. Ini berarti kan sama aja dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan waktunya. Berarti C kali T aksen. Nah, ini ya. Atau kalau kita kuadratkan, kita nemu Y kuadrat T aksen kuadrat dia sama dengan X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah Z aksen kuadrat. Oke, sekarang bagaimana dengan lintasan menurut kerangka acuan S? Menurut OP, kerangka acuan S itu kan dari O ke P kan? O ke P. Panjang lintasan OP dia sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dia juga sama dengan C kali T. Sama-sama C ya, jangan lupa ya. Karena C itu harus konstan di semua kerangka acuan. Sehingga kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dia sama dengan C kuadrat kalikan T kuadrat. Oke, kita punya persamaan ini. Tapi persamaan ini kita simpan dulu. Sekarang kita akan mencoba untuk meng apa ya? Istilahnya mengotak-atik persamaan yang di sini. Nah, persamaan ini kita otak-atik. Oke. Bentar. Ini kita tuliskan ulang di bawah. Nah, ini ya, ini. Nah, sekarang X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen itu bisa kita nyatakan dalam X, Y, Z. Dengan cara apa? Ya ini, kita pakai ini. Kita pakai ini. Ah, ini. Ini dia. Kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang dia. Oke, ini ya. Ini ya. Kita masukkan aja. Bentar, bentar. Ini. Dengan menggunakan ini, maka kita akan dapatkan, ya masukkan dulu, masukkan dulu. Bentar. C kuadrat T aksen kuadrat berarti sama aja dengan ini dikuadratkan ya. Itu dikuadratkan. Oke, sebentar. Ini dikuadratkan. Kuadratkan. Dia sama aja dengan X aksen itu jadi ini. Berarti jadi ini dikuadratkan ntar lagi. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Tambah Y aksen kan sama dengan Y ya. Berarti tambah Y kuadrat. Tambah Z kuadrat. Oke. Kita punya itu. Nah sekarang. Eh, coba yang sama-sama mengandung X kita satukan. Oke, kita pecah dulu berarti ini. Berarti kita punya eh, A41 kuadrat X kuadrat tambah A44 kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah 2 A41 A44 X CT. Oke. Wah, ini kok nggak muat ya. Tak terus ini ya. Sama dengan, wah muat nggak ini ya. Bentar, bentar. Tak tulis dulu ya, tak tulis dulu ya. Dia sama dengan A11 kuadrat X kuadrat tambah A11 kuadrat V kuadrat T kuadrat dikurangi 2 apa itu? 2 A11 kuadrat XVT, oke.
Nah, baru wah, kok gak muat, bentar, bentar. Nah, geseran dikit ya. Baru tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang sama-sama mengandung X kita satukan. Berarti sekarang kita punya A41 kuadrat dikurangi A11 kuadrat. Oke, berarti ini X kuadrat ya. Lalu, eh, bentar, bentar. Plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sebentar, sebentar. A11. Oh ya, ya benar, benar. Ini ya. Ini terus tambah, tambah. Yang mengandung ini, yang mengandung eh, yang mengandung XT satukan coba. Yang mengandung XT mana aja? Oke, XT itu berarti 2A41A44C kemudian ditambah 2A11 kuadrat V lalu V ya V X T. Ah ini. Oke, terus dia ini udah ya, ini udah. Terus ini udah tak gabung sama ini ya, udah. Terus sekarang tambah tambah yang mengandung T kuadrat. Mana aja itu yang mengandung T kuadrat? Berarti kita punya A44 kuadrat C kuadrat kemudian dikurangi A11 kuadrat V kuadrat T kuadrat. Oke, dia sama dengan biar nggak uh, bingung sama yang atasnya, tak taruh ke bawah dikit. Dia sama dengan sisanya apa itu yang belum tak masukkan. Ini sudah ya, ini sudah, ini sudah. Wah, ini tinggal Y kuadrat plus Z kuadrat. Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, sekarang eh, kita pisahkan, coba kita pisahkan ini, kita pisahkan kuadratnya kita pindah ruas. Berarti kita punya sekarang ini, kita punya sekarang gini. Kita punya sekarang A11 kuadrat min A41 kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian ini pindah ruas juga. Berarti kita punya min 2 A41 A44C plus A11 kuadrat V. V oke. Dia kalikan XT. Dia harus sama dengan A44 kuadrat C kuadrat min A11 kuadrat V kuadrat T. Oke, oke, ini ya. Ini ya, kita udah punya itu sekarang. Nah, sekarang ini tak tulis dulu di sini, bentar, bentar. Ini tak tulis dulu di sini. Ini T kuadrat ya, sorry. Ini T kuadrat ini. Oke, bentar, bentar. Ini tak perkecil dulu biar muat semua. Oke, ini kuadrat ya, jangan lupa ini kuadrat juga. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ini dengan eh, tadi yang di atas, yang ini. Kita bandingkan dengan ini. Kita bandingkan dengan ini. Oke. Kita bandingkan dengan itu. Coba lihat di sini. X kuadrat. Ini juga ada X kuadrat. Y kuadrat ada Y kuadrat. Z kuadrat ada Z kuadrat. Sama dengan ada T kuadrat, ada T kuadrat. Maka coba kita lihat. Ini koefisiennya satu kan? Satu. Ini juga satu. W sama. Satu juga satu sama. Nah, ini sekarang koefisien X kuadrat dia harus satu. Berarti ini dia harus sama dengan satu. Sekarang, koefisien dari T kuadrat dia C kuadrat. Maka ini dia harus sama dengan C kuadrat. Nah, di sini dia nggak ada yang mengandung XT. Jadi, ini mau tidak mau harus sama dengan 0. Oke, itu ya. Jadi, sekarang kita punya
A11 kuadrat dikurangi A41 kuadrat, dia sama dengan 1. Terus V A11 kuadrat, oh sebentar, V A11 kuadrat, yang ini ya, kita tambah dengan C A41, A44, dia harus sama dengan 0. Dan yang ketiga, A44 kuadrat dikurangi dengan V, oh sorry, ini dikali C kuadrat dulu ya. Dikurangi A11 kuadrat V kuadrat, dia harus sama dengan C kuadrat. Oke, kita dengan menggunakan postulat kedua, kita sudah mendapatkan 3 hubungan ini. Itu. Ini kita sudah makin dekat dengan hasilnya A1, A11, A41, dan A44. Kita tinggal mengotak-atik ketiga persamaan ini agar kita mendapatkan hasilnya. Oke, gimana cara mengotak-atiknya? Oke, kita coba. Ya ini matematis ya. Kalau fisisnya ya tadi. Oke. Nah, sekarang katakanlah di sini kita pindah ruas. Ini pindah ruas. Kita punya A41 kuadrat sama dengan A11 kuadrat min 1. Nah, yang persamaan pertama ini. Lalu kalau gitu ya, dari ini, dari yang kedua, kita juga akan dapat A41, dia sama dengan min V A11 kuadrat per C A44. Oke. Dari sini jadi ini, dari sini jadi ini. Nah, oke. Terus sekarang gabung. A41 di sini kita ganti dengan ini. Berarti kita punya V kuadrat A11 pangkat 4 per C kuadrat A44 pangkat 2, dia sama dengan A11 kuadrat min 1. Oke, kita udah punya itu. Nah, sekarang kalau kita pindah ruas ya, kita akan dapatkan V kuadrat A11 pangkat 4 sama dengan A11 kuadrat min 1 kita kali dengan C kuadrat A44 kuadrat. Oke, kita punya itu sekarang. Oke, nah sekarang sebentar. A11 pangkat 4, oke. A11 kuadrat min 1. Oke, kita udah punya itu ya sekarang. Nah, sekarang coba kita uh, kalikan. Coba kita kalikan. Kita punya sekarang sorry. Kita punya sekarang, oke, sebentar. Ini kita biarkan dulu ya sampai sini. Terus kita masukkan nilainya ini. Nah, ini kita tuliskan lagi di bawah sini. Berarti kita punya A44 kuadrat C kuadrat, dia sama dengan C kuadrat tambah A11 kuadrat C kuadrat. Oke, dari sini ya. A44 C kuadrat ini tak pindah ruas saja. Oke. Nah, oke. Akhirnya kita punya A44 kuadrat C kuadrat sama dengan ini. Nah, itu kita substitusi dia ke ini. Kita substitusi nilainya ini. Oh, sebentar. Oh, berarti ini nggak usah ya? Nggak usah dulu. Ini nggak usah dulu. Kita substitusi ini ke sana. Sehingga kita punya ini kalau tak gabungkan dengan ini, nah, dia jadi V kuadrat A11 pangkat 4 per C kuadrat plus A11 kuadrat V kuadrat sama dengan A11 kuadrat min 1. Oke. Terus kita pindah ruas. Kita punya V kuadrat A11 pangkat 4 sama dengan A11 kuadrat min 1 kita kali dengan C kuadrat plus A11 kuadrat V kuadrat, dan kita punya kita pecah. Oke. Ini perlu agak sedikit bersabar ya karena
Ini matematis semua ini. A11 kuadrat C kuadrat plus A11 pangkat 4 V kuadrat min C kuadrat min A11 kuadrat V kuadrat. Oke. Kita coret ini. Ini dengan ini habis ya. Berarti kita punya sekarang A11 kuadrat C kuadrat dia sama dengan C kuadrat tambah A11 kuadrat V kuadrat. Atau A11 kuadrat C kuadrat min V kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga A11 kuadrat dia sama dengan C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Atau dia juga sama dengan C kuadrat per C kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti A11 kuadrat dia sama dengan, ini coret ya, ini coret ya, ini coret ya, coret ya. Sehingga kita punya dia sama dengan seper 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan dia A11 berarti sama dengan seper akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, ini kalian bakal sering ketemu sama ini nanti. Oke, tidak apa-apa. Belum ku skill dulu, ntar tak selesaikan dulu. Itu A11 udah dapat ya. Sekarang kita nyari A41. A41. Oke. A41 itu kita dapatkan dari ini. Ini. A41 kuadrat. A41 kuadrat. Dia sama dengan A11 kuadrat min 1. Berarti dia sama dengan seper 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. Berarti dia sama dengan 1 min 1 plus V kuadrat per C kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti dia sama dengan itu V kuadrat per C kuadrat per 1 min V kuadrat. Oh, sorry. Bentar, bentar. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti dia kalau A41 saja, tinggal akarnya saja. Berarti V per C per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan A41. Tinggal yang terakhir kita mencari A44. Oke, cara nyari A44 kita pakai persamaan yang ini. Ini kita tuliskan ulang ya. Bentar. Ini kita tuliskan ulang di bawah. Oke. Nah, A44 kuadrat berarti kalau ini sama-sama bagi C ya, berarti sama dengan min A11 V kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat 1 ya. Oke. Sehingga A44 kuadrat dia sama dengan 1 plus A11. Oh, sorry, kuadrat nih, kuadrat. V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dia sama dengan A11-nya kita masukkan 1 plus A11 itu dia sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini V kuadrat per C kuadrat. Oke. Berarti kita punya sekarang 1 ini berarti dia sama aja dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Lalu tambah V kuadrat per C kuadrat kita bagi dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Berarti di sini ini habis ya. Kita punya sekarang A44 kuadrat sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita punya A44 dia sama dengan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan A11, A41, dan A44. Maka kita masukkan lagi ke sini. Oke, ini kita tuliskan ulang ya. Oh, bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, yang... Bentar. Oke, yang ini ya. Yang ini. Ini kita tuliskan ulang ini. Oke, kita dapatkan ini. Namun kita ganti sekarang. A11 dia berapa nilainya dia? Oke, tak geser dulu ya. A11 dia nilainya ini seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Oke. Ya wes lah, tak kasih merah aja biar kelihatan bedanya. Seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu A44 juga ya, A44 juga. A41 itu
Berapa tadi? 41 itu ini, 41. Berarti kita punya ini 41 kita ganti ya, 41 kita ganti, kita geser dulu ya. Ini tak geser dulu. Bentar. Oke, ini tak hapus dulu. 4 kok enggak ikut. Ini kita ganti 41 itu tadi. Ini ya. Ini tak tulis lagi di sini. Nah, oke. Nah, biar warnanya sama, tak ganti warna merahnya. Ya, kita dapat ini. Terus yang 44 kita ganti lagi. 44 itu kita dapat tadi dia sama dengan ini ya. 44 itu ini. Oke, ini ya. Atau kita bisa sederhanakan dia jadi kayak gini. Kita bisa sederhanakan jadi gini. X aksen dia sama dengan akar 1 - V kuadrat per C kuadrat. Lalu X min VT. Lalu lanjutannya. Y aksen dia sama dengan Y. Z aksen dia sama dengan Z. C, T aksen dia sama dengan 1/akar 1 - V kuadrat per C kuadrat dalam kurung apa itu? CT, CT ya. CT dikurangi dengan V per C kalikan X. Oke, kita punya ini semua sekarang. Kita sudah dapatkan hasil dari 16 koefisien di awal tadi. Dan ini semua akan aku kotaki dan aku uh, namakan dia sebagai transformasi Lorentz. Oke, jadi nanti semua permasalahan di relativitas khusus akan menggunakan ini. Jadi kita sudah membuat transformasi baru yang menggantikan transformasi Galileo, yang mana transformasi Lorentz ini dia bersesuaian dengan postulat Einstein. Atau ini tak sederhanakan dulu. Nanti kalian bakal sering kenal ini. Misalkan 1/akar 1 1 - V kuadrat per C kuadrat ini kita misalkan dia untuk menyederhanakan ya. Kita misalkan dia sama dengan gamma. Terus V per C kita misalkan dia sama dengan beta katakan. Jadi dalam bentuk lebih sederhana, X aksen sama dengan gamma X min B CT, beta CT ya. Terus Y aksen dia sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan CT aksen dia sama dengan gamma kali CT min B X. Oke, oke. Ini juga sama juga transformasi Lorentz. Ini nanti aku gak tahu ya nanti di kelasnya kalian. Tapi di kelasku itu aku langsung dapat ini. Langsung dapat ini tanpa tahu asal usulnya ini dari mana. Jadi ini beruntung kalian bisa dapat duluan asal usulnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya transformasi itu. Pertanyaannya, tadi di awal aku bilang, oke, transformasi Einstein, transformasi Einstein, postulat Einstein ini dirumuskan secara matematis dalam transformasi Lorentz, dan transformasi Lorentz ini ternyata nggak bertentangan dengan transformasi Galileo. Kok bisa? Oke, ini kita coba buktikan sekarang. Nah, sekarang uh, misal 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 V itu jauh lebih kecil dibandingkan C. Katakanlah gini, katakanlah kita
bergerak dalam mobil atau semua gerak di keseharian kita kan kecepatannya kan kecil banget. Mau kita naik sepeda motor misalkan, sengebut apapun misalkan, anggap kita ngebut sejauh berapa misalkan? Misalkan 100 km per jam misalkan. Itu kan dibandingkan kecepatan cahaya kan masih sangat kecil. Bisa bahkan bisa diabaikan kan istilahnya. Jadi apa yang terjadi misal ini misal V jauh lebih kecil dibandingkan dengan C. Apa yang terjadi? Nah, kalau V jauh lebih kecil dibandingkan C, maka ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Gamma kan dia sama dengan seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau V-nya sangat kecil, ini kan seakan-akan nol kan. Ini seakan-akan nol. Berarti dia mendekati 1/akar 1 saja. Akar 1 ya 1. Berarti gamma mendekati 1. Kalau gamanya 1, berarti ini jadi gimana? Ini jadi gimana? Ini jadi gimana? Bentar. Terus ulang. Berarti ini, oke. Kalau kita masukkan gamanya 1, berarti ini kita coret. Ini kita coret. Nah, ini pun kita coret. Ini pun kita coret. Oke. Itu kita uh, coret ya. Nah, lalu sekarang. Uh, kalau misalkan gamanya itu 1 kita dapatkan ini, kita masukkan lagi betanya. Betanya kita masukkan. Kita masukkan betanya. Beta itu kan V per C ya. V per C. Beta ini juga V per C. Sehingga kita punya, ini kan C bagi C kan hilang kan. Berarti ini jadi V aja. V aja ini. Ini jadi V aja. Terus V per C berarti kalau V-nya sangat kecil berarti ini boleh kita anggap 0 kan. Nah, boleh kita anggap 0 kan. Artinya sekarang kita punya CT sama dengan CT. Oke. Atau kalau C-nya kita buang, berarti kita dapatkan ini. Oke. Apa ini? Apa ini? Coba kita lihat di awal. Di awal tadi kita sudah menemukan bahwasanya transformasi Galileo itu bentuknya seperti ini. Oke, ini menariknya di sini. Menariknya di sini. Nah, ini coba kita bandingkan dengan ini. Oke. Tadi kita dapat ini transformasi Lorentz untuk kecepatan yang sangat kecil. Sedangkan ini dia transformasi Galileo. Coba lihat di sini. Ini dan ini sama nggak? Sama persis dia. Apa artinya? Transformasi Galileo boleh kukatakan dia bentuk khusus dari transformasi Lorentz. Jadi transformasi Lorentz ini dia nggak bertentangan dengan oke. Kesimpulannya di sini ya. Dari postulat Einstein, oke. Dari Einstein yang mana ini dia akhirnya uh, melahirkan transformasi Lorentz. Nah, ternyata dua-duanya ini dia oke sebentar. Oke. Ternyata dua-duanya ini dia tidak bertentangan dengan transformasi Galileo, juga tidak bertentangan dengan prinsip relativitas Newton. Nah, oke. Jadi dua teori yang awalnya dia dua mazhab yang awalnya dia saling konflik, saling bertengkar. Nah, ini akhirnya bisa didamaikan oleh postulat Einstein dengan secara matematis dirumuskan melalui transformasi Lorentz. Nah, oke. Nih, kita udah dapatkan ya. Apa ya? Kita sudah menyelesaikan konflik antara uh, antara dua teori yang kemarin teori ini udah dibantah sama mana? Teori ini udah teori yang mendukung ini dibantah sama Pak Michelson kemarin gara-gara ether itu nggak ada. Terus Einstein akhirnya mencoba mendamaikan dengan bikin C itu konstan di semua kerangka acuan. Tapi matematisnya gimana? Matematisnya dibikinin sama Pak Lorentz. Jadi transformasi Lorentz yang ini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah bisa menyatakan oke ini ya ini tak tulis ulang. Ini tak tulis ulang.
Ini tak tulis ulang di sini. Nah, kita sudah bisa menyatakan S aksen ya. Berarti X aksen, Y aksen, Z aksen, CT aksen. Oh, ini CT ya. Sorry, sorry, sorry. Oh iya ya, benar. Kurang C. Nah, ini kita sudah bisa menyatakan dalam dinyatakan dalam S. Berarti X, Y, Z dan CT. Sekarang bagaimana sebaliknya? Nah, bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Bisa nggak kita menyatakan X, Y, Z, dan CT dalam X aksen, Y aksen, Z aksen, dan CT aksen? Oke, nah ini mudah aja caranya, mudah aja. Tinggal gini aja. Kita lihat sekarang, kita lihat. Oke, bentar. Kita balik lagi ke kerangka acuannya si Yuga sama Kafit tadi. Mana itu? Bentar. Mana mereka? Ini. Oke, ini tak pindah ya. Kita pindah. Eh. Oke, kita punya ini sekarang. Nah, sekarang. Oh, atau gini. Minta hapus dulu ya. Minta hapus dulu. Nah, kalau menurut kerangka S, kalau menurut kerangka S, si kerangka S aksen dia bergerak dengan kecepatan V ke kanan, maka maka menurut kerangka oke okay, oke okay. Katakanlah di sini ada si ah, siapa tadi yang di sini juga ya juga di sini Kafit yang di sini Kafit yang di sini ini Kafit kalau uh, kalau menu oh kalau menurut Yuga juga sebagai orang dalam kerangka acuan S, si Kafit dia gerak ke kanan dengan kecepatan V, maka menurut si Kafit, nah, menurut si Kafit, ini Kafit, ini si Yuga. Maka menurut si Kafit, ya sebaliknya dong. Kafit akan melihat si Yuga ini gerak ke kiri. Berarti kerangka acuan S dia gerak ke kiri dengan kecepatan V. Artinya kalau kita mau menyatakan S dalam S dalam S aksen, berarti ya gini aja, gini aja, gini aja. Ini tulis ulang ya, ini tulis ulang. Tapi sekarang kita ganti, kita ganti. Sekarang yang aksen kita ganti jadi biasa. Nah, ini. Terus yang enggak ada aksennya kita tambahin. Aksen, aksen, aksen. Tapi jangan lupa juga. Oh, jangan yang ini, jangan yang ini. Mending yang ini aja, mending yang ini. Bentar. Mending yang yang ini aja. Ah, oke. Ini aja kita tulis ulang. Ini ya, ini ya. Nah, semua yang aksen di sini kita ganti jadi kok hilang? Bentar. Eh eh eh. Bentar. Wah, ini kok hilang. Bentar. X ya. Terus Y-nya kita ganti, ini juga. Berarti ini jadi X aksen, ini T aksen, ini Y aksen, Z aksen. Begitupun yang ini CT itu berarti dia jadi aksen mana lagi? Aksen ya. Udah itu toh. Nah, tapi jangan lupa sekarang kecepatannya jadi minnya sebelumnya. Berarti sekarang eh, si kerangka S menurut kerangka acuan S aksen dia bergerak dengan kecepatan V tapi ke kiri. Berarti ke arah negatif. Berarti ini jadi minnya. Kalau min V berarti jadi plus V. Kalau ini min V berarti jadi plus V. Kalau ini min V karena kuadrat dia tetap ya. Oke, jadi ini transformasi kebalikannya ini. Nah, ini transformasi kebalikannya itu jadi ini. Seperti itu. Oke, di sini kita sudah mendamaikan transformasinya Galileo dengan transformasinya si Lorentz. Oh sorry, dengan prinsip relativitas Newton dengan menggunakan postulat Einstein dan transformasi Lorentz. Oke, sekarang sampai sini dulu. Kira-kira aman nggak? Paham nggak kira-kira? Atau ada yang bingung?
Aman Mas. Tapi mau nanya dong Mas. Kenapa? Berarti yang berarti yang ini ya, yang tentang dilatasi waktu itu berarti konsekuensi dari postulat kalau kecepatan cahaya itu konstan. Oke, menarik ini, menarik ini. Oke, kita oke. Eh, Kalau gitu tak lanjutkan aja dulu, tak lanjutkan aja dulu. Bentar. Nah, oke, Rek. Pak Einstein, Pak Lorentz sudah menyelesaikan permasalahan konflik antara transformasi Galileo dengan prinsip relativitas Newton. Nah, apakah sekarang permasalahannya selesai sekarang? Bentar, ini dia, seru ini. Oke. Sekarang permasalahannya, apakah masalahnya selesai? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Pada saat kita menggunakan transformasi Lorentz, Lorentz dan ini sudah kita buktikan kalau ini benar, maka mau tidak mau ada konsekuensi. Ini dia. Ada konsekuensi. Ada banyak konsekuensinya. Nah, beberapa di antaranya yang terkenal. Ada yang kita kenal dengan dilatasi waktu, dan ada yang kita kenal dengan kontraksi panjang. Atau simpelnya, nah, karena yang konstan itu bukan waktu, tapi kecepatan cahaya, maka dengan menggunakan transformasi Lorentz ini, akan kita dapatkan, oh, ternyata waktu itu relatif. Waktu menurutku dengan waktu menurut orang lain itu bisa beda. Begitupun panjang. Panjang itu relatif. Panjang 1 meter menurutku mungkin nggak 1 meter menurut orang yang gerak dengan kecepatan sekian. Nah, ini konsekuensi dari transformasi Lorentz. Nah, eh, kok bisa gimana? Kok bisa seperti itu? Oke, konsekuensi-konsekuensi ini kita akan bahas di eh, hari berikutnya. Oke, mungkin untuk hari ini tak cukup sekian. Ketemu episode berikutnya kita akan bahas konsekuensi dari transformasi Lorentz.